Mari buka firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Saudara yang bawa Alkitab silahkan buka Ulangan pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama mulai dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-8 dari kitab Ulangan pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita bacakan ayat ini, saya merenungkan satu hal beberapa hari ini dalam melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh banyak orang. Saya menjumpai bahwa kekristenan itu memperkenalkan suatu nilai-nilai yang baru dalam kehidupan kita. Apakah Anda bisa melihat atau tidak? Tapi saya harus berkata, saya ulang lagi bahwa kekristenan itu memperkenalkan, mengintrodusir suatu nilai-nilai hidup yang baru yang tidak akan kita jumpai dalam dunia ini. Semakin orang kenal akan Tuhan, semakin orang mengerti akan firman, maka cara hidupnya, nilai-nilai yang dia lihat dan dia anut berbeda dengan apa yang dunia ini sedang anut. Saya berdoa supaya kita ketika kita ikut Tuhan, bukan hanya kita berkata, oh aku ingin diberkati, aku ingin masuk surga. Saya rasa bukan hanya itu. Yang luar biasa adalah pergaulan itu memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Pergaulan dengan Tuhan, nah kalau kita bergaul dengan orang, saya bergaul dengan Pak Ardian misalnya, apa yang saya punya dalam waktu sekian lama akan kemudian dia miliki, tapi juga apa yang dia punya, kalau kami terus bergaul, akan juga tiba-tiba saya miliki. Anda bisa ngerti ya? Dan tiba-tiba cara berpikir bisa disatukan dan sebagainya. Saya bergaul dengan istri saya, hal yang sama terjadi. Sebagian yang saya punya, itu bisa mengalir dalam hidupnya. Sebagian yang dia punya, mengalir dalam kehidupan saya. Makin kami bergaul, makin kuat, makin dekat, makin lama, maka orang susah membedakan mana sebetulnya yang original dari saya dan yang asli dari dia. Dengan Tuhan mirip saudara, tapi bedanya begini, kalau antar manusia saling memberi, kalau kita dengan Yesus, Yesus memberi, dia tidak menerima yang engkau punya. Sebab dia nggak bisa bohong seperti kita bohong, dia nggak bisa pintar merayu seperti kita pintar merayu, dia nggak bisa tidak sabaran seperti kita nggak sabaran. Jadi kalau Anda mau berikan sesuatu, itu dihisap, dihilangi saudara. Tapi yang dia punya, dia berikan kepada kita. Nah ketika kita menerima apa yang dari dia, maka sebetulnya kita menerima akan nilai-nilai kehidupan yang beda dengan apa yang selama ini kita kenal dalam dunia kita. Tiba-tiba cara melihat kita berbeda, cara pandang kita berbeda, cara kita menghargai orang berbeda, cara kita melihat menanggapi orang bicara berbeda, semuanya berbeda. Ada nilai-nilai yang beda dengan apa yang dunia anut. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda mengerti kita gereja selalu berkata, kalau Anda mau menikah dan Anda ingin kami memberkati, 6 bulan sebelumnya, ngomong dulu, jangan kurang 2 bulan, Pak mau kawin. Kita bukan kantor catatan sipil, saudara. Itu urusan negara. Yang gereja mau kenalkan kepada orang yang akan membangun rumah tangga adalah ada banyak nilai rohani yang kamu harus mengerti, yang harus dirubah dari cara berpikirmu yang lama kepada cara berpikir yang baru. Nah itu yang dikenalkan sebetulnya, dan itu akan membuat kita menjadi keluarga dengan nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan apa yang dunia miliki. Dunia kalau Anda perhatikan ya, ini saya perhatikan di kalangan orang-orang Chinese. Banyak orang tua beranggapan bahwa anak perempuan di Cina masih berlaku sampai sekarang. Kadang-kadang kalau mereka kan diizinkan hanya punya anak kalau nggak salah cuma 1, karena terlalu banyak penduduknya. Nah akhirnya kalau mereka punya anak perempuan dibunuh, digugurkan. Sebab bagi mereka anak perempuan adalah beban. Sudah diberi makan, disekolahkan, setelah dewasa orang lain yang ambil. Tidak ada keuntungan ekonomis apapun. Ya. Yang lebih modern sedikit adalah
Anak perempuan merupakan aset modal untuk menggait laki-laki yang punya potensi besar. Lalu dia manfaatkan anak perempuannya sebagai aset. Anda bisa ngerti? Bukan aset drum ini, lain. Buat namamu diganti Daud gitu ya. Kalau John Evans ini khotbah, kamu akan disebut terus aset, aset, aset. Ya, bertobat terus ya saudara. Gantilah David gitu. David O'Brien. Keren sedikit, aset. Dia aset kita yang paling berharga saudara, Anda harus tahu. Kalau dia hilang, kita kehilangan aset. Dengar baik-baik saudara. Nah banyak orang Chinese begitu kan. Jadi anak perempuan itu seperti modal kerja. Gua punya anak perempuan. Lalu dia cari akan laki-laki yang kira-kira orang Jawa berkata balung sugih. Tulangnya itu bisa membawa kekayaan, tulang kaya. Kalau tulang kaya itu kayak balung sugih saudara. Dan dia berkata, kamu mau anakku? Lihat. Dia akan cari orang lain, besan ya, yang punya uang. Karena dia berkata, aku punya barang, dia tawarkan. Nah, menilai orang seperti itu bukan nilai yang Tuhan kenalkan kepada kita. Kalau kita mengerti firman, kekristenan itu memperkenalkan nilai-nilai kehidupan yang beda dengan apa yang dunia miliki. Selama kita tidak mengenal Tuhan dan mengerti firman-Nya, maka kita akan terus menganut akan nilai-nilai yang lama, yang sebetulnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai yang Tuhan kenalkan kepada kita. Dan sekarang mari kita lihat Ulangan pasal 4, mulai ayat pertama saya baca buat Anda. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tuhan berkata, setiap hukum dan peraturan dan perintah atau firman yang dia ucapkan, dia berkata jangan kamu tambahi dan jangan kamu kurangi. Dia berkata itu akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Lalu dia berkata, maka bangsa-bangsa akan berkata, memang bangsa besar ini penuh dengan kebijaksanaan, adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Anda perhatikan, setiap kali kita mengenal akan firman Allah, setiap kali kita kenal dengan Tuhan Yesus, setiap kali firman Tuhan jadi makanan kehidupan kita, maka sadar atau tidak sadar, Allah sedang memberikan nilai baru dalam kehidupan kita.
Sesuatu yang membuat orang berkata, memang mereka bijaksana, berakal budi, dan adilnya luar biasa. Dan itu semua sumbernya berasal dari firman Tuhan. Mengenal Yesus bukan hanya membuat kita ke surga. Mengenal Yesus bukan hanya membuat kita diberkati. Tapi lebih daripada itu juga dia memberikan nilai baru dalam kehidupan kita. Cara melihat kita berbeda. Semuanya dia ubah jadi baru. Nilai hidup kita jadi berubah total. Tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh dunia pada hari ini. Saudara sekalian, saya ingin katakan sekali lagi bahwa Allah memberikan sesuatu yang membuat cara pandang kita dan nilai hidup yang kita anut jadi berbeda. Ketika nilai hidupnya diangkat, maka derajat hidup kita pun kemudian diangkat oleh Allah. Coba buka Kisah Rasul pasal 17. Saya pernah bacakan ayat ini beberapa minggu yang lalu. Dan saya ingin ulang buat saudara karena ini ayat memberkati sekali. Kisah Rasul 17. Perhatikan pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 17. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Tetapi pada masa itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11 Anda perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka bukan lebih baik tapi more noble. Kata noble artinya bangsawan, lebih punya derajat kebangsawanan. Padahal orang Yahudi tidak seperti orang di Jawa Tengah misalnya, yang punya predikat kebangsawanan untuk keturunan raja. Mereka sebetulnya tidak terlalu mengenal seperti yang kita tahu. Tapi Alkitab memberikan istilah yang luar biasa yang buat kita di sini dengan gampang kita langsung bisa mengerti apa yang Alkitab katakan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih berstatus bangsawan yang lebih tinggi, lebih punya derajat kebangsawanan yang lebih tinggi hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sebab atau karena perhatikan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita, oleh karena mereka dengan rela hati menerima firman, maka orang yang menerima firman tanpa disadarinya dikenalkan oleh Allah nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Dan pada waktu dia kenal akan nilai baru, hidupnya berubah, derajat hidupnya mulai naik oleh karena nilai-nilai baru yang dimiliki dalam kehidupannya. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita, misalnya kita berkata, ini orang biadab, ini orang beradab. Yang beda apanya? Nilai hidupnya sebetulnya. Si biadab ini tidak kenal rumah, tata cara, aturan, nggak kenal. Yang dia suka dia buat. Tapi orang beradab, dikatakan beradab karena apa? Dia punya nilai-nilai kehidupan yang orang biadab tidak punya. Anda tahu bedanya? Orang biadab dengan beradab karena nilai yang mereka fahami berbeda. Kekristenan memberikan kepada kita nilai-nilai kehidupan yang beda dan jauh lebih tinggi dari yang dunia miliki. Buka Amsal pasal 14 ayat 34. Kita akan baca sama-sama. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Lihat Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Setiap kali kita kenal dengan kebenaran, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Bukan hanya pribadi, tapi kalau suatu bangsa kenal kebenaran, derajatnya naik di hadapan Allah. Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau kita ingin more noble, kalau kita ingin derajat kebangsawanan kita naik di hadapan Allah dan manusia,
Nikmatilah kebenaran di dalam kehidupan ini. Anda akan diperkenalkan kepada banyak nilai hidup yang berbeda dengan apa yang dunia miliki. Dan kalau Anda berpegang kepada nilai hidup seperti ini, hidup Anda akan berbeda. Orang lain cuma keluntang-keluntung, nggak ngerti aturan, nggak jelas mau kemana. Anda tahu kemana engkau pergi. Anda tahu apa yang engkau kerjakan. Yang lain kuliah, nggak kuliah sembarangan, ujian, keleleran, cari rokok, nggak punya duit ngelinting sendiri, nggak punya tembakau, cari tegesan, dibukai tembakau yang ngelinting sendiri. Buat mereka itu nikmat, itu nilai mereka. Buat kita berkata tidak. Lihat saudara, nilai cara hidupnya lain. Orang lain bangun jam 8 pagi, tidak pernah gosok gigi, bangun tidur terus sarapan pagi, tidak pernah menggosok gigi, apalagi cuci piring dan sebagainya. Hidup kayak begitu aja. Bangun pagi-pagi, cari makan, baca koran, kaki diangkat nangkreng, baca koran Suara Merdeka, lihat Tarsan, ceritanya apa hari ini. Hanya itu yang dia buat. Lalu siang hari ngeluyur sebentar, pamit mamanya, mintain uang orang tua terus, pergi keluyuran ke sana kemari. Temennya kerja dicari, digangguin temen kerja, cari-cari gitu ya. Jam 12, setengah 1, lapar, pulang ke rumah lagi, makan lagi, makan, tidur. Saudara. Jam 3, jam 4 bangun, teriak-teriak minta kopi, hanya begitu aja. Sore ngapain lagi, keluyuran lagi, tidak mandi nggak apa-apa. Katanya agak bully kok hidup saya katanya gitu. Seminggu 2 kali mandi cukup, keluyuran kemana-mana gitu. Ngukur jalan tanpa arahnya jelas, mau ngapain nggak jelas. Oh besok ulangan, ya biasa atau ulangan kan selama dunia masih berputar, ulangan masih ada gitu ya. Nggak pernah ada prestasi yang bagus dihasilkan, hidup dari waktu ke waktu cuma begitu aja. Hanya begitu aja. Tapi orang punya tujuan, itu akan berbeda. Saya beri contoh ya, orangnya masih hidup sampai sekarang, Pak Timotius ini. Dia cerita bagus sekali. Dulu kemana-mana naik motor trail, ya, motor trail. Motor trail jadi belakangnya agak sedikit naik begini. Trail, kemana-mana naik trail. Persekutuan kemana-mana. Saya masih ingat kesaksiannya. Kalau nanti anda ikut di kelasnya dia, saya dengar guru favorit ya Pak ya. Saya dengar begitu. Mungkin salah, mungkin betul, saya harus cek lagi nanti dalam. Saya dengar dia cerita begini bagus sekali. Satu kali dia naik motor trailnya di traffic light tanpa helm, dulu belum ada helm saudara. Jadi dia lihat di kanan kirinya ada mobil gitu ya, ada mobil. Dia ngomongnya gini, kalau Anda punya tujuan, Anda punya nilai lebih, Anda punya kekuatan untuk fight di dalam saudara. Ngerti ya? Lihat ada orang punya mobil, kalau orang enggak ngaturan gini, caranya mikirnya lain. Tak gorese montore wong gitu. Ngerti? Cara mikirnya ngerusak. Tapi kalau Anda ngerti tujuan hidupmu, cara mikirnya jadi gini. Sekian banyak orang yang punya mobil. Masa aku satu kali nggak bisa satu di antara mereka? Kalau yang punya Brompit ini, sepeda motor sudah terlalu banyak. Aku meninggalkan kelompok ini, mereka tidak akan sakit hati. Ngerti saudara ya? Jangan khawatir. Kalau Anda meninggalkan kelompok sepeda motor, mereka tidak akan sakit hati. Anda tidak perlu rekonsiliasi, minta maaf kepada mereka. Tidak perlu. Ya, cara berpikirnya gini. Sekian banyak orang punya mobil. Aku naik trail sekarang ini. Masa tidak bisa aku jadi satu di antara mereka? Ternyata yang punya mobil kan banyak. Masa aku gak bisa satu di antaranya? Sekian waktu kemudian, dia naik mobil. Kijang komando. Warna hijau, kotak. Tahu kijang paling pertama keluar, kotak itu. Wah itu kebanggaan saudara. Saya tahu dia dengan bangga naik. Kalau Anda di depan itu goyangnya. Tapi itu mobil. Dia naik mobil hijau. Terus mikirnya gini lagi. Setelah sekian waktu kerja gitu ya. Bukan terus setiap hari mikir kayak begitu. Itu orang nggak ngena saudara. Dia cara berpikirnya aja. Cara berpikirnya lihat. Lalu pergi lagi. Lihat lagi kenyataan lain. Loh, yang naik sedan ya banyak.
Yang naik mobil gerobak gini juga ada. Anda tinggalkan yang gerobyakan, mereka nggak tersinggung kok. Tidak perlu minta maaf. Karena Anda bisa berpikir, kalau yang lain begitu banyak yang bisa punya. Apa aku nggak bisa satu di antaranya? Dan saya terima kehormatan besar. Setelah itu dia mungkin, saya nggak salah dia ganti apa ya, Suzuki atau apa yang, Zebra putih itu dia beli baru, tapi masih gerobyakan juga. Dia kasih ember, bukan kasih jerigen di belakangnya supaya nggak goyang. Setelah pakai itu dia mikirnya, apa nggak bisa aku naik sedan? Kehormatan buat saya, satu siang dia datang, dia pamerkan sedan yang dia beli, second, warnanya coklat, mereknya Seret. Yang nyanyi masih ingat saudara. Oh ini prestasi kan, Seret. Dia pamerkan kepada pendetanya. Bagus gak? Dia pura-pura tanya, bagus gak? Sebentar ya, gue punya nih katanya gitu. Dia pamer, gak apa-apa, boleh sah-sah aja. Ya, itu yang dipikir saudara. Itu yang dipikir. Saya gak tahu sekarang yang dipikir apa lagi. Dia mungkin kalau ke airport, ada banyak pesawat terbang. Tapi itu lebih bagus. Daripada Anda cuman begitu, ini kalau sudah malam nggak bisa tidur sampai jam 12, setengah 1, radio, TV sudah entek habis semua, nggak ada lagi cuman RRI, wayangan sama keroncongan yang ingin tawa ngono lintang, sambil gitu denger, cuman gitu aja. Saya berkata pada saudara, kekristenan mengajak kita untuk berkata, aku kenalkan kepada kamu nilai kehidupan baru. Siapa yang berkata bahwa hidupmu harus selalu miskin? Siapa yang mengharuskan engkau harus selalu di bawah? Sementara Allah berkata engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau di bawah dan engkau di atas dan bukan di bawah. Siapa yang mengharuskan kita hidup dalam keadaan terus menderita, susah payah setiap hari? Kalau Tuhan pun menjanjikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang engkau alami pada hari ini. Saya belajar kekristenan memperkenalkan sesuatu yang berbeda sekali. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda. Alkitab ini menceritakan seorang raja bernama Salomo. 2 kali Tuhan paling tidak datang kepada dia berkata, apa yang kamu minta? Dan dia berkata, berikan hikmat kepadaku Tuhan. Supaya aku bisa memimpin akan umat yang engkau percayakan kepadaku. Satu hal dia minta dari Allah. Dia minta hikmat. Anda tahu, yang diminta Salomo itu, engkau berkata, oh Tuhan terlalu besar buat aku. Tapi dengar baik-baik. Yang diminta Salomo itu, dia bisa berikan kepada kita. Amen saudara. Coba buka dulu Yakobus pasal yang pertama. Dan beri kita tema sepanjang tahun depan, milenium baru, next level. Saya berdoa pada akhir dari abad ini, Anda punya persepsi baru untuk memasuki milenium baru. Dan jadi berkata, tahun depan aku tidak akan sama lagi. Amen. Tahun depan orang lihat aku pangling. Loh, bukan tambah. Loh. Amen saudaraku. Lihat kita lain. Ini orang lain. Dulu kemana-mana senderan cepit, ngukur jalan. Tiba-tiba lain. Kamu dapat rezeki apa? Next level. Amen. Rezekimu namanya next level. Yakobus pasal pertama. Ada ayat yang luar biasa. Ayat yang kelima saya bacakan buat Anda. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Anda garis bawahi kata hikmat ini. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam apa? Hidupnya. Nah, kata hikmat dalam bahasa aslinya digunakan kata sophia. Ada beberapa pengertian dari kata sophia ini. Yang pertama, sophia artinya itu keterampilan praktis. Keterampilan praktis. Yang kedua, artinya juga scientific knowledge. Pengetahuan yang scientific, yang science. Tapi juga ada unsur naluri yang biasa digunakan untuk orang bisnis. Jadi ini komplit. Sophia ini hikmat untuk hidupmu sehari-hari di dunia. Anda bisa dapatkan itu dalam bentuk keterampilan praktis. Ngebur sana, ngebur sini. Bongkar sana, bongkar pasang. Bukan hanya bongkar aja, saudara. Bongkar pasang. Apapun Anda punya hal yang praktis dalam hidupmu. Yang kedua, Anda bisa terima yang scientific knowledge. Pengetahuan yang saintifik. Yang ketiga, bahkan naluri untuk Anda bisnis akan diberikan. Sophia ini hikmat untuk kebutuhan kita hidup di dunia ini. Nah, Allah berkata, kalau engkau kekurangan itu, minta dengan iman dan engkau akan terima. Luar biasa. Jadi nggak ada alasan sebetulnya buat kita hidup dalam keadaan terus seperti itu. Siapa yang mengharuskan kita seperti itu? Dari pihak Allah dia tawarkan banyak yang luar biasa. Keputusan dia serahkan kepada kita. Apakah engkau mau terima atau tidak apa yang dia tawarkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Salomo minta itu, apa yang dihasilkannya? Coba buka 2 Tawarikh pasal yang ke-9. 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Saya ingin tunjukkan 3 poin ini buat saudara. Dan lihat apa hasilnya ketika hikmat itu diberikan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 3 Anda perhatikan. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, dengerin baik-baik. Ada Ratu Sheba yang coba menguji akan hikmat Salomo. Dia lihat 3 hal, paling tidak saya globalkan dalam 3 hal yang dilihat ratu ini. Yang pertama, Alkitab berkata, dia kagum melihat hikmat dan juga rumah yang dibangunnya. Coba buka dulu Amsal pasal 24, saudara. Saya berdoa supaya ayat menjelaskan ayat pada hari ini. Amsal 24, perhatikan pada ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Saya ulang lagi. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, ini apa, saudara? Yang dilihat ratunya ini apa? Ini quality of intellect-nya luar biasa. Ketika Allah memberikan hikmat kepada dia,
Mendadak orang ini punya quality intelek yang luar biasa. Dia bisa memberikan jawaban yang tidak pernah diduga orang sebelumnya. Nah, saya ingat sebuah cerita, ini true story, saudara. Terjadi pada awal tahun 80-an, ada hamba Tuhan besar pada waktu itu, yang diundang oleh seorang pejabat. Pejabat ini sekarang sudah almarhum, dia pernah menjabat jadi menteri dalam kabinetnya Pak Harto beberapa kali dan orang ini sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya Anda pasti ngerti nama orang ini. Singkat cerita, pokoknya dia bukan orang Kristen. Dia orang Islam dan dia percaya bahwa Allah cuma satu. Allah itu esa, cuma satu, nggak mungkin tiga. Nah, suatu hari dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia tanya, Pak Pendeta, apakah Allah itu tiga? Hamba Tuhan berkata, tidak. Tuhan itu esa, satu, tiga pribadi tapi satu. Tapi kan satu kan? Ya satu. Lalu kemudian dia berkata begini, saya ingin Bapak jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak bisa memuaskan jawabannya, saya ikut Bapak. Luar biasa. Oh baik katanya. Hamba Tuhannya berdoa bahasa roh, ini menterinya ini masuk ke dalam rumahnya. Keluar bawa roti, saudara.